Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang penelitian tindakan kelas atau PTK. Sebenarnya, apa sih itu PTK? Mari kita bahas. Penelitian tindakan kelas atau PTK adalah suatu kegiatan penelitian yang berkonteks kelas yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi oleh guru atau calon guru. Tujuannya untuk memperbaiki mutu dan hasil pembelajaran dan mencobakan hal-hal baru dalam pembelajaran demi meningkatkan mutu dan hasil. PTK merupakan kegiatan penelitian yang dapat dilakukan secara individu ataupun kolaboratif. PTK individu adalah penelitian di mana seorang guru melakukan penelitian di kelasnya maupun di kelas guru lain. Sedangkan PTK kolaboratif adalah penelitian di mana beberapa guru melakukan penelitian secara sinergi di kelasnya dan anggota yang lain berkunjung ke kelas untuk mengamati kegiatan. Dalam melakukan penelitian tindakan kelas, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh peneliti. Yang pertama, penyusunan rencana. Rencana tindakan merupakan tindakan yang tersusun yang harus prospektif dan memandang ke depan. Rencana itu harus mengakui bahwa semua tindakan sosial dalam batas tertentu dapat diramalkan. Rencana harus cukup fleksibel untuk dapat diadaptasikan dengan pengaruh yang dapat digunakan dan kendala yang sebelumnya belum terlihat. Tindakan harus mempertimbangkan resiko yang ada dalam perubahan sosial dan tindakan yang dipilih. Hendaknya memungkinkan peserta untuk bertindak secara lebih efektif dalam berbagai keadaan. Tindakan itu hendaknya yang pertama, membantu para praktisi untuk mengatasi kendala yang ada dan memberikan kewenangan untuk bertindak secara lebih tepat guna dan situasi terkait dan lebih berhasil digunakan sebagai pendidik, pelaksana, atau pemimpin. Yang kedua, membantu praktisi menyadari potensi baru mereka untuk melakukan tindakan guna mengangkat kualitas kinerja mereka. Yang kedua yaitu tindakan. Tindakan adalah suatu yang harus dilakukan secara sadar dan terkendali yang merupakan variasi praktik yang cermat dan bijaksana. Praktik di sini merupakan gagasan dalam tindakan yang digunakan sebagai pijakan bagi pengembang tindakan-tindakan berikutnya, yaitu tindakan yang disertai niat untuk memperbaiki keadaan. Tindakan dituntut oleh perencana sebelumnya, tindakan masih bersifat fleksibel dan siap diubah sesuai dengan keadaan yang ada. Hendaknya selalu diingat bahwa tindakan itu terkait dengan praktik sebelumnya. Yang ketiga, observasi. Observasi berfungsi untuk mendokumentasikan pengaruh tindakan terkait. Observasi berorientasi ke masa yang akan datang dan memberi dasar bagi refleksi sekarang. Observasi harus dilakukan secara cermat dan direncanakan sehingga akan ada dasar dokumenter untuk refleksi berikutnya. Penelitian dalam PTK perlu mengobservasi proses pelaksanaan tindakannya, pengaruh tindakan, keadaan dan kendala tindakan. Cara keadaan dan kendala tersebut menghambat atau mempermudah tindakan yang telah direncanakan dan pengaruhnya, serta persoalan lain yang timbul. Observasi harus dapat memberikan andil pada perbaikan praktik melalui pemahaman yang lebih baik dan tindakan secara lebih kritis. Yang keempat, yaitu refleksi. Refleksi adalah mengingat dan merenungkan suatu tindakan persis yang telah dicatat dalam observasi. Refleksi berusaha memahami proses, masalah, dan kendala yang nyata dalam tindakan strategi. Refleksi mempertimbangkan ragam perspektif yang mungkin ada dalam situasi sosial dan memahami persoalan dan kendala tepat timbulnya persoalan itu. Refleksi dilaksanakan dengan dibantu oleh para peserta tindakan. Melalui refleksi akan sampai pada konstruksi makna situasi dan memberikan dasar perbaikan rencana.
refleksi memiliki aspek evaluatif karena refleksi meminta peneliti untuk menimbang-nimbang pengalamannya untuk menilai apakah pengaruh memang diinginkan dan memberikan saran-saran tentang cara-cara untuk meneruskan tindakan. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menetapkan fokus masalah? Nah, kita melakukan penelitian tindakan kelas tersebut karena ada permasalahan yang terdapat di sekolah tersebut. Nah, untuk mendapatkan fokus masalahnya ada beberapa yang harus kita lakukan. Yang pertama, merasakan adanya masalah. Pertanyaan yang mungkin timbul bagi peneliti pemula adalah bagaimana melalui penelitian tindakan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mula-mula seorang guru harus merasakan ketidakpuasan terhadap praktik pembelajaran yang selama ini dilakukan. Manakala guru telah merasa puas dengan apa yang dilakukan, meskipun dalam praktik sebenarnya terdapat banyak hambatan yang dihadapi. Sulit bagi guru untuk memunculkan adanya masalah. Oleh karena itu, guru harus melatih kepekaannya dalam praktik pembelajaran. Harus merasakan hal-hal yang menjadi kendala dalam praktik pembelajaran. Dalam proses perenungan itu, terbuka peluang bagi guru untuk menemukan kelemahan-kelemahan dalam praktik pembelajaran. Apa yang dirasakan kelemahan itu dapat diangkat dalam PTK menjadi permasalahan yang akan dicarikan solusinya. Dengan kata lain, permasalahan dalam PTK diangkat yang benar-benar merupakan masalah yang dihayati oleh guru dalam praktik pembelajaran. Langkah selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Cara mengidentifikasi permasalahan dapat dilakukan dengan sejumlah pertanyaan. Misalnya, apa yang sedang terjadi sekarang? Atau pertanyaannya, apakah yang terjadi itu mengandung permasalahan? Atau bisa juga dengan pertanyaan, apa yang dapat saya lakukan untuk mengatasinya? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dilakukan dan kita tahu nih permasalahannya apa sih? Nah, setelah ada beberapa pertanyaan tadi, langkah selanjutnya menganalisis masalah. Setelah mengidentifikasi masalah tadi, tahap selanjutnya yaitu memilih manakah masalah yang paling urgent untuk dipilih. Ada sejumlah petunjuk untuk memilih masalah maksudnya, yaitu yang pertama, memilih masalah yang dirasa penting oleh guru dan muridnya, atau topik yang melibatkan guru dalam rangkaian aktivitas yang memang diprogramkan oleh sekolah. Yang kedua, jangan memilih masalah yang berada di luar kemampuan guru. Yang ketiga, pilih dan tetapkan masalah dan skala yang cukup kecil dan terbatas. Yang keempat, usahakan bekerja secara kolaboratif dalam pengembangan fokus masalah. Yang kelima, kaitkan penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan dengan prioritas yang ditetapkan dalam rencana pengembangan sekolah. Yang terakhir yaitu merumuskan masalah. Setelah menetapkan fokus masalah serta menganalisisnya menjadi bagian-bagian kecil dan terfokus, maka tahapan selanjutnya adalah guru merumuskan masalah secara lebih jelas, spesifik, dan operasional. Perumusan masalah yang jelas akan membuka peluang bagi guru untuk menetapkan tindakan perbaikan yang perlu dilakukan, jenis data yang dikumpulkan, dan menetapkan tindakan yang akan dilakukan.